Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anak kelas 3A. Kita lanjut untuk belajar tema berikutnya. Temanya masih tema 3 tentang benda di sekitarku. Tema kita ganti, kita ke subtema 4 yang baru. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran yang akan kita bahas adalah pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke. Kita akan ke halaman 174. Anak-anak bisa buka buku atau bisa cukup perhatikan layar yang ada di depan anak-anak. Anak perhatikan, ada 3 orang anak laki-laki. Mereka sedang duduk di luar rumah dalam kondisi cuacanya bagaimana? Hujan, ya. Biasanya kalau cuacanya hujan, bagaimana suhunya? Suhunya dingin. Nah, ada yang sedang memegang kopi, kopinya panas, ada uapnya. Nah, ada anak yang kedinginan dan ada anak yang mencoba meniupkan uap dari mulutnya untuk menghangatkan tangan. Oke. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Oke, berbicara tentang garam, anak-anak sebelumnya sudah nyimak ya bagaimana petani garam memperoleh garam dari hasil panenannya. Perubahan wujud apa yang terjadi? Betul, menguap. Dari apa menjadi apa? Dari air laut yang mengandung garam, lama-kelamaan air itu menguap karena sinar matahari dan meninggalkan kristal-kristal garam. Baru setelah itu bisa dipanen. Oke, bertani garam. Ya, karena bisa perhatikan di pembelajaran 1. Nah, ada gambar orang-orang yang sedang memanen garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa atau Pantura, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah, baru sampai ke tangan para ibu-ibu untuk memasak. Oke, kita lihat halaman 177. Nah, kita jawab sama-sama. Bahan dasar pembuat garam adalah apakah pasir, air laut, atau air biasa? Oke, air laut. Nah, contoh daerah penghasil garam di Indonesia. Pulau apa? Sulawesi. Betul. Yang ketiga, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam
Apakah menguap, membeku, atau mencair? Menguap. Yang keempat, pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. Atau C. Agar kualitas bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. Yang kelima, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 apa? Hari, minggu, atau bulan? Hari. Oke. Kita lanjut. Nah, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu, isikan hasilnya pada titik-titik berikut. Oke, di buku anak-anak ada kotak tulisannya 1 jam sama dengan titik-titik menit. Anak-anak bisa tambahkan di sana 1 jam sama dengan 60 menit. Ada di halaman 179. Oke, nah perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. Tadi 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, sekarang 2 jam. Berarti hanya tinggal dikali 2 kali 60 menit. Hasilnya adalah 120 menit. Ini kalimat matematikanya. Bagaimana kalau kalimat jawabannya? Kalimat jawabannya adalah, jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Oke. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, menit tadi ini, 90 menit ini dipecah, dijadikan jam. Caranya adalah gimana? Caranya adalah 90 tadi dikurang 60 dulu. Nah, ya, kurang 60. Kita tulis. Nah, 90 kurang 60 sisanya berapa? 30 menit. Oke. Nah, 60 menit tadi kita tulis 1 jam. Nah, 1 jam lebih 30 menit. Itu kalimat matematikanya. Jadi, kalau kalimat jawabannya, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Kalau yang seperti ini gimana? Nah, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, ingat. Tadi 1 jam itu 60 menit. Nah, 1 jam ini kita ganti 60 menit. Jadinya ada dua jenis menit, 60 dan 20. Diapakan? Tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah 80 menit. Oke, kita isi sama-sama. 1 jam berapa menit tadi? 60 menit. Nah, sekarang ada detik. 1 menit berapa detik? Sama, 60 detik. Oke. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1 jam tadi berapa menit? 60 menit. Oke, kita isi. Nah, 2 jam berarti 2 kali berapa? 60 menit. Hasilnya adalah 6 kali 2 12. Oke, kita tulis dulu 12-nya. Kita punya 0 yang disimpan. 0 di belakang. Oke. Terus 3 jam gimana? 3 kali 60 menit. Oke, berapa hasilnya? Tinggal 6 kali 3. 3 kali 6. Hasilnya adalah 18. Lah, 0 baru kita tulis.
Oke, 18 ya. Baru nolnya kita tulis di belakangnya. Oke, 3 kali 6, 18. Kalau 4 jam gimana? Tinggal 60 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Jangan lupa tambahkan nolnya di belakang. Oke. 5 jam gimana? Sama. Tinggal 6 kali 5. Berapa hasilnya? 30. Nah, 0 yang tadi kita tambahkan di belakangnya. Jadi 300. Oke. Untuk halaman 181 kita contohkan hanya satu ya. Nanti anak-anak bisa mencoba mandiri di rumah 4 nomor berikutnya. Kita pilih nomor 3. Nah, di sini jam, di sini menit. Oke. Yang perlu diganti adalah di sini jam, di sini menit. Disuruh jadi menit semua. Yang perlu diganti adalah jam. Nah, ini tetap ya. Yang tetap kita pindah dulu. 5 menit. Nah, 3 jam ini diganti ke menit. Diapakan? Tinggal dikali 60. 60 kali 3 jam. 6 kali 3 18. Kita punya 0 yang kita simpen. Oke, 180 menit ditambah 5 menit, hasilnya adalah 185 menit. Sama aja dengan 3 jam 5 menit. Mudah ya. Coba anak-anak mandiri dikerjakan untuk belajar ya. Oke, kita lanjut. Caranya gimana untuk kalau dibalik dari menit menjadi jam? Caranya adalah dibagi. Kita ke halaman 182 ya. Kita ajari yang satu saja, yang 300 menit ya. Caranya gimana? Ingat ya, pembagian orogapit kita. 300 dibagi 60. Kenapa 60? Karena 1 jam 60 menit. Oke, ingat kalau ada perkalian dan pembagian 0, dia punya 0,1, kita coret 1. Nah, sekarang jadinya adalah hanya tinggal 30 dibagi 6. Hasilnya adalah 5. Oke. Jadi 300 menit sama aja dengan 5 jam. Gitu. Mudah nggih? Oke, kita tambahkan satu lagi. Untuk yang kita pilih nomor 2. Kita bikin parokapit dulu biar anak-anak paham. 120 dibagi berapa 1 jam? 60. Oke, kalau pembagian di kiri ada 0, di kanan ada 0, kita coret aja biar habis. Nah, jadinya tinggal 12 dibagi 6. Nah, 6 kali berapa yang hasilnya 12? 2. Jadi isinya 2 jam. Ceknya gimana? Diceknya adalah 60 kali 2 jam. Apakah hasilnya 120? Betul. Oke, kita lanjut. Kalau yang seperti ini gimana, Bu? Nah, seperti ini sama ya. Caranya adalah ini halaman 182. Caranya, minta contohin nomor 1. Nomor 1 angkanya agak mudah. Kita kurangi saja. 70 dikurang 60. Hasilnya adalah
10. Nah, jadi yang di sini dan di sini tulisan 60 dan 10. Nah, terus gimana, Bu? Terus 60-nya ini jadikan jam. Ini kan menit ya, masih menit, ini masih menit. 1 jam. Sisanya berapa ini? 10 menit. Oke. Coba kita bantu yang nomor 2 deh. Nah, yang nomor 2 kita pakai porogapit. Coret-coret di mana ya? 160 sini aja ya. 160 dibagi 60. Oke. Ingat, kalau ada 0 sama 0, nanti kita apakan? Kita coret jadi habis ya. Nah, 16 bagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 16? 6 kali 3 kelebihan. Hasilnya adalah 6 kali 2, 12. Nah, 6 kurang 2, 4. Nah, jadi kita tulis di sini. Kita tulis di sini menitnya kita pecah ya. Ini sudah ada jawabannya. 2 jam lebih 4 menit. Nah, biar anak-anak gak bingung, tulis dulu jawabannya gak apa-apa. 2 jam lebih 4 menit. Nah, jadi menit di kotaknya ini gimana? 6 kali 2, 12. 60 kali 2, 120 menit lebih 4 menit. Gitu. Semoga paham ya. Nanti 3 nomor berikutnya coba anak-anak dikerjakan mandiri. Oke. Nah, berikutnya ada praktik melipat kaos. Ceritanya ini kaosnya dilebarkan seperti ini. Langkah kedua adalah bagian bawahnya dilipat kecil ke atas, baru bagian sampingnya satu bagian, lalu bagian kedua. Nah, lebihan lengannya dilipat ke dalam, lalu yang paling bawah ini dilipat ke atas. Nah, dibalik jadilah seperti ini ya, kaos yang sudah rapi dilipat. Oke, kita akan beri tanda centang untuk perilaku yang mencerminkan sikap bersatu. Intinya adalah petunjuknya adalah dikerjakannya bareng-bareng ya, nggak sendiri. Nah, ini yang mana? Ini ya, sikap bersatu. Yang jemur atau yang belajar? Yang belajar. Mencuci piring atau nonton TV? Mencuci piring. Bermain boneka atau mencuci motor? Mencuci motor. Oke. Kita baca sama-sama. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Anak-anak bisa lihat ya, ini adalah permainan estafet bola atau mengoper bola. Dioper dari satu orang ke orang kedua, dia berbalik ke orang ketiga, sampai seterusnya ke orang yang mendekati gawang, lalu ditembakkan ke gawang. Gitu. Itu namanya permainan estafet bola. Oke, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari Bung Ita, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.